Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Mustika Olansari dengan NIM 2111290010 dari kelas 2A akan menjelaskan tentang perubahan bunyi dalam bahasa. Baiklah, dalam premis telah disebutkan bahwa bunyi-bunyi lingual condong berubah karena lingkungannya. Dengan demikian, perubahan bunyi tersebut bisa berdampak pada dua kemungkinan. Apabila berubah itu tidak sampai membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut masih merupakan alofon atau varian bunyi dari fonem yang sama. Dengan kata lain, perubahan itu masih dalam lingkup perubahan fonetis. Tetapi, apabila perubahan bunyi itu sudah sampai berdampak pada pembedaan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut merupakan alofon dari fonem yang berbeda. Dengan kata lain, perubahan itu disebut sebagai perubahan fonemis. Di sini saya akan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada bunyi. Yang pertama itu ada asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Contohnya yaitu kata bahasa Inggris top diucapkan top dengan T apikodental, tetapi setelah mendapatkan S laminopalatal pada kata stop. Kata tersebut diucapkan stop dengan T juga laminopalatal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahulunya sehingga sama-sama laminopalatal. Jika bunyi diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan disebut asimilasi progresif. Yang kedua ada disimilasi. Kebalikan dari asimilasi, disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contohnya yaitu secara diakronis kata sarjana berasal dari kata Sanskerta sajana. Perubahan itu terjadi karena adanya bunyi J ganda. Bunyi J yang pertama diubah menjadi bunyi R dari sajana menjadi sarjana. Karena perubahan itu sudah menembus batas fonem, yaitu J merupakan alofon dari fonem J dan R merupakan alofon dari fonem R. Maka perubahan itu disebut disimilasi fonemis. Yang ketiga, modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Contohnya yaitu pada kata tokoh, kokoh, dan oto. Masing-masing diucapkan tokoh, kokoh, oto. Sementara itu kata tokoh, kokoh, oto diucapkan tokoh, kokoh, dan oto. Bunyi vokal O pada silaba pertama pada kata kelompok 2 dipengaruhi oleh bunyi vokal pada silaba yang mengikuti. Karena vokal pada silaba kedua adalah O, maka pada silaba pertama disesuaikan menjadi O juga. Karena perubahan ini masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, yaitu fonem O, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. Yang keempat, netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengapa netralisasi begitu dengan cara pasangan minimal barang dan parang. Bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan V. Tetapi dalam kondisi tertentu fungsi pembeda antara B dan P bisa batal setidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Misalnya fonem B pada silaba akhir kata adab dan sebab yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada atap dan usap. Mengapa begitu? Karena konsonan hambat teluk berusaha B tidak mungkin terjadi pada posisi koda. Ketika dinetralisikan menjadi hambat tidak bersuara yaitu P sama dengan realisasi yang biasa terdapat dalam fonem P. Apakah kedua bunyi itu tidak merupakan alofon dari fonem yang sama? Jawabannya tidak. Sebab dalam pasangan minimal telah terbukti bahwa terdapat fonem B dan P. Prinsip sekali fonem tetap fonem perlu diberlakukan. Yang kelima, zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan.
Zeroisasi dengan model penyingkatan ini biasa disebut kontraksi. Apabila diklasifikasikan, zeroisasi ini paling tidak ada 3 jenis, yaitu 1. Apresiasi adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih ponem pada awal kata. Yang kedua, apokop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih ponem pada akhir kata. Yang ketiga, sinkop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih ponem pada tengah kata. Yang keenam, ada metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi 2 bentuk kata yang bersaing. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Yang ketujuh, ada diptongisasi. Diptongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi 2 bunyi vokal atau vokal rangkap atau diptong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Kata anggota diucapkan anggauta, sentosa diucapkan sentausa. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal o ke vokal rangkap au, tetapi tetap dalam pengucapan satu bunyi di puncak. Hal ini terjadi adanya upaya analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan dalam tulisannya pun disesuaikan dengan ucapannya, yaitu anggauta dan sentausa. Yang kedelapan, ada monoptonisasi. Kebalikan dari tonisasi adalah motonisasi, yaitu perubahan 2 bunyi vokal atau vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Misalnya, kata ramai diucapkan rame, petai diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap ah ke vokal tunggal e. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Yang kesembilan, ada anaptikisis. Anaptikisis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara 2 konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Misalnya, putra menjadi putera, putri menjadi puteri. Apabila dikelompokkan, anaptiksis ini ada 3 jenis, yaitu protesis, epentesis, dan paragong. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.